Jika buahnya disemprot fungisida ataupun insektisida 1 bulan sebelum panen, ya 1 bulan, jadi itu udah dihentikan untuk penyemprotannya. Nah, ini di OG Grab untuk pagi ini kita ada aktivitas penyemprotan insek dan fungisida Om. Jadi untuk aplikasi kita 2 minggu sekali lah. Itu untuk menghilangkan residunya. Jadi saat panen buahnya ini aman untuk dimakan ya. Jadi udah residu dari insek dan fungisida itu udah hilang Om. Nah, halo rekan Flonasia ya. Ini dari tim OG Grab, ini Om Ipul ya. Ini yang merawat semua kebun anggur di sini. Ya, ini kita sedang melakukan penyemprotan insek dan fungisida. Insek dan fungisida ini kita aplikasikan 2 minggu sekali ya, karena kita menggunakan greenhouse. Ini untuk penggunaan atau pengaplikasian insek dan fungisida wajib menggunakan masker ya, karena ini bahan beracun, jadi jangan sampai terhirup oleh kita, apalagi jangka panjang ini sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Untuk insek dan fungisida ini kita aplikasikan agar terhindar dari hama. Hama ini ada hama serangga dan juga hama jamur. Jadi agar pohon tetap sehat, daun tetap sehat, buah pun hasilnya akan bagus seperti itu. Untuk menghilangkan residu, ini kita hilangkan residu ini jadi 1 bulan ya. 1 bulan sebelum panen itu harus dihilangkan. Jadi kita stop pemberian atau pengaplikasian insek dan fungisida 1 bulan sebelum panen. 1 atau 2 minggu sebelum panen kita siram aja ya Om, bilas. Jadi kita ada penyepraian air murni, air biasa gitu. Untuk pertama ya membilas dari debu-debu tentunya kan. Nah, kedua juga untuk pembersihan. Jadi sebelum panen ini kita lakukan spray dengan air biasa. Jadi ya bahasanya benar dibilas. Nah, ini untuk penyemprotan ya. Kita penyemprotan dari batang primer. Batang primer. Kenapa nih kita semprot? Karena ini akarnya kan mengelupas nih. Ini bisa aja ada hama yang bersembunyi di sini, di batang-batang yang mengelupas. Maka Kulit-kulitnya itu Om ya? iya, Kulit betul, di kulit-kulitnya. Jadi di sini tetap kita lakukan penyemprotan di batang primer, lalu ini sekunder, tersier, daun dan buah. Pokoknya keseluruhan untuk penyemprotan kita lakukan. Ini kita pakai Curacron untuk insektisidanya dan fungisidanya kita pakai Ridomil Gold ya. Nah, untuk ini kita persilangan Om, ada juga nanti minggu selanjutnya kita pakai Abasel dan Amisar Stop. Jadi kita silang. Untuk dosisnya ini Curacron kita pakai 1 mili per liter air ya, dan ini Ridomil 1 gram saja 1 liter air gitu. Jadi kita gabung, ini 1 gram, 1 gram ini 1 mili kita campur dalam 1 liter air gitu. Karena Ridomil Gold itu bubuk ya Om ya? Iya, serbuk. Satunya cair. Cair. Jadi untuk pembuatannya kita ini kita cairin dulu. Si Ridomil Gold itu? Iya, Ridomil. Jadi dia agar tidak pekat tercampur dengan ini, nggak terlalu pekat gitu Om. Nggak ngegumpal. Nah ini jadi ini. Nanti minggu selanjutnya ada Abasel dan Amistar Top. Dosis sama 1 mili per liter air. Terus kalau nanti minggu ketiga apa lagi? Kalau untuk minggu ketiga nanti balik lagi ke sini lagi. Ke sini? Ke Curacron dan Ridomil Gold gitu. Jadi kita silang. Jadi kalau Curacron nggak digabung sama misalnya fungisida Amistar Top gitu. Enggak, kita enggak ya? kita gabung. Iya. Jadi Abasel dengan Amisar Top dan ini Curacron Ridomil. Untuk rekan Flonasia, jadi setelah ini kita lakukan penyemprotan fungisida dan insektisida, nanti setelah 2-3 jam ataupun sudah kering, ini buah-buah ini nanti akan kita tutup menggunakan fruit cover. Jadi untuk pertama menghindari debu ya, dan juga serangan lalat buah, karena kita ini semi greenhouse ya, jadi nggak tertutup full. Menghindari lalat buah dan juga hama-hama lain tentunya seperti burung, dan juga untuk malam juga ada kelelawar ataupun codot ya itu. Nanti kita menggunakan fruit cover, kita ada 2 ya. Ada yang ini tertutup dan ini yang terbuka. Jadi ini untuk yang kita untuk terlihat ya, misalkan ada
yang ke lokasi untuk melihat buahnya. Jadi ini kelihatan untuk buahnya. Kita bungkus. Dia sama yang plastik ini sama yang kelambu ini bagus mana Om? Ya, tuh. Untuk bagus sebenarnya sih sama aja ya Om ya, fruit cover ya. Cuma kalau untuk yang ini nggak jangka panjang karena ini kertas Om. Dia kalau basah aja dia sobek udah Ini kertasnya. nggak fungsi lagi. Berarti ini nggak ada pori-porinya Om? Ini pori-porinya di depan. Oh di depan. Oh di lubang-lubang Pori-porinya kecil-kecil ini ya, lubang-lubang di plastik itu ya. Iya, betul. Lubangin plastiknya. Iya. Itu pori-porinya. Kalau yang biru ini jangka panjang nih. Ini kalau sudah kita pakai, bisa Panen. kita cuci, bisa kita pakai lagi. Buat panen musim selanjutnya masih bisa ya? Iya, betul. Jadi ini nanti kita pakai kembali, bisa kita pakai kembali. Awet ya Om ya? Awet banget. Kayaknya ada suara kutilang tuh. Nah, iya, di sini memang apa namanya? musuh anggur ini kutilang. Makanya kita di sini penting banget penggunaan fruit cover. Fruit cover untuk menghindari hama-hama seperti itu, Om. Om kalau kelawar musang gitu ada juga sini? Kalau musang nggak ada Om ya, kalau kelelawar ada, lalu ada juga kutilang sama kelelawar ada ya. Jadi itu yang paling kita waspadai karena kutilang sama kelelawar kalau udah makan buahnya ini cepet banget Om, dalam semalam bisa habis. Karena temannya banyak juga. Temennya banyak betul, temennya banyak banget. Nah kalau ini Om, ini kita bisa simulasi ya untuk pemakaian ini, nih. Apa namanya? Kalau ini dia tertutup full, ya. Kalau tertutup full seperti ini, ya kita nggak bisa lihat buahnya, ya. Jadi kalau kita mau kontrol ini harus kita buka. Beda dengan fruit cover yang ini. Kalau yang ini kita dari luar aja kita bisa lihat ya. Bisa lihat buahnya seperti apa, bisa lihat ataupun ada yang pecah, ada yang berjamur, ada yang berdesakan, ini bisa kelihatan. Sebenarnya sih kalau untuk fruit cover, ini fruit cover kita fungsikan dari pentil, nih dari buah masih biji jagung. Kita pakai yang gelap. Dari buah yang saat biji jagung nih pakai yang gelap. Nanti setelah dia sudah verasen, ya, ini baru kita pakai yang transparan sebenarnya ataupun yang bening, yang putih gitu. Jadi dia lebih hawanya lebih panas, bisa nambah kemanisan. Sebenarnya itu mempengaruhi. Dari yang gelap itu untuk pembesaran buah, untuk yang transparan terkena matahari ini untuk menambah kemanisan dan mempercepat kematangan. Om kalau sinar matahari itu berefek nggak ke buah? Misalnya buah nggak pernah kena sinar matahari karena daunnya rimbun. Cuman ada juga buah yang kepapar sinar matahari full tuh ada perbedaan misalnya dari rasa, terus warna itu ada nggak Om? Ngaruh Om, ngaruh. Jadi kalau buah yang full matahari itu warnanya juga akan lebih terang. Ya, warnanya lebih terang dan juga untuk rasa itu lebih manis. Tapi kalau untuk buah yang tidak terkena matahari ataupun pohon yang kurang matahari ya bisa mempengaruhi pematangan buah yang lama dan juga mudah terserang jamur gitu. Ini yang pertama, ini anggur hitam, ini jenis akademik. Oh iya Om. Iya, ini semua kita tanam bersamaan ya. Ini sedang verasen jenis akademiknya. Tamaki Om. Ini tamakin, oh Iya. bulat-bulat ya. Kayak sunmuskat tuh. Betul, mirip banget. Ini rasanya juga udah wangi, udah beraroma nih. Cuma baru mulai verasen ya, baru mulai perubahan warna ini. Ini penjarangannya pun memang kita seperti apa, sain muskat itu Om. Ya kalau penjarangan ya kita sortir aja buah-buah yang rusak, buah-buah yang ke dalam seperti itu. Nah seperti ini udah padat juga nih. Kalau ini penjarangan berapa kali Om? Dari waktu brokoli gitu. Ini sebenarnya udah penjarangan 3 kali nih Om. 3 kali penjarangan. Nah ini pun masih padat ya. Nanti ini masih ada yang kita sortir lagi nih. Karena ini udah terlalu padat. Buahnya udah mulai besar. Nih, pembesaran. Nah tapi kalau ini kalau kita masih lihat masih rongga, masih jarang, ini masih aman lah. Nggak perlu penjarangan lagi. Penjarangan 3 kali itu fase apa aja? Ukuran buah atau beri seberapa aja? Penjarangan ya. Jadi kita lakukan yang pertama nih saat fruit set. Saat fruit set seukuran biji jagung ya. Setelah biji jagung mungkin seukuran sekelingking gini ya, seruas jari. Dan yang ketiga adalah ini. Ini fase ketiga nanti. Cuma kalau penjarangan di fase ini nggak terlalu banyak. Kita hanya sortir,
ngecek buah saat pembesaran agar tidak berdesakan dan tidak pecah. Terus yang itu Om? Nah, ini sebenarnya jenis Eriadora. Ini Om bisa dilihat ya, batang-batangnya sebenarnya gede-gede banget ini. Terus stoknya apa Om? Ini Isabella. Isabella semua? Campur, ada Isabella, ada Red Master ya. Nah, ini buahnya. Sebenarnya kemarin untuk Eriadora nggak dapat bunga sempurna Om, jadi dompolannya nggak terlalu besar. Karena kita pangkas pendek. Berapa? Ya ini kurang lebih 8 matun. 8 mata terus pendek gitu ya? Iya. Maksudnya. Kalau dipanjang, ini dompolannya gede banget nih Eriadora. Nih. Ini dipanjang dia ujung, keluar bunga lagi, dompolannya gede-gede banget bunganya nih. Tuh. Ini bunga-bunga sempurnanya dia jauh. Eriadora. Percabangannya kiri kanan Om. Ini. Tulang ikan? Iya, ini primer. Ini sekunder kita pakai 4 meter ini. Ini sampai sini 3 meter, ini 4 meter. 4 meter. Om, kalau media tanamnya apa itu Om? Media tanam. Ini kenapa media tanamnya berwarna hitam? Ini kita gunakan sekam bakar campurannya. Jadi lebih dominan? Iya, lebih dominan. Berapa Om? Untuk perbandingannya sekam bakar 2, tanah lembang 1, dan juga kohe kambing halus 1. Jadi 2-1-1 lebih banyak sekam bakar. Kalau pupuk pertumbuhan, awal tanam kita pupuk pertumbuhan kita pakai NPK 16-16, NPK seimbang ya. Kita di sini cuma tabur aja Om pemupukan. Jadi kita tabur, lalu kita spray. Ini kan spraynya juga kita buka keran aja, udah tinggal spray aja untuk penyiraman. Oh, jadi tidak dicampur-campur dengan air itu enggak ya? Iya, nggak dikocor gitu, ditabur aja. Dilarutkan air enggak ya? Langsung ditabur di media tanam ya? Ditabur, setelah penaburan lalu kita siram gitu aja. Alasannya apa Om? Waktu dan simple aja Om. Lebih praktis ya? Iya, lebih praktis aja. Ininya juga sama aja ya khasiatnya? Sama khasiat sih, yang penting kan kandungannya, dosisnya gitu. Kalau untuk pupuk pembuahan? Pupuk pembuahan di sini kita pakai MKP, sama seperti yang lain, pakai MKP. KNO3 putih juga? KNO3 putih dan boron yang biasa dibilang pupuk happy lah. Sebenarnya sih kalau anggur-anggur ini kan sebenarnya genjah-genjah ya Om ya. Mudah berbuah. Tinggal kita menyehatkan pohon aja. Intinya kalau menanam anggur itu kita buat sehat. Dari percabangan dan juga kesehatan daun. Nih saya mau kasih tip ya Om ya. Ini batang di sini kan baru 7 bulan tapi udah besar-besar Om. Apa tuh rahasianya? Ini bisa sebesar-besar ini kan tadi jenis Eriadora ya udah diliput ya nih. Ini juga sama jenis Cherny kristal ya. 8 bulan dari tanam bibit? Iya, 8 bulan dari tanam bibit. Jadi segini. Kita awal tanam kan 4 Januari. Sekarang September ya. September ini udah besar-besar. 8 bulanan ya. Iya. Jadi di saat kita pembentukan cabang ini harus sehat daun. Kalau daun sehat, nanti daunnya rimbun. Nah, ini penyerapan nutrisi dan juga sinar mataharinya bagus. Batang akan cepat besar. Nah, ini daunnya rimbun karena kita menggunakan sekunder panjang. Kenapa batangnya cepat besar? Ini karena sekundernya panjang juga. Jadi semakin panjang sekunder, semakin banyak daun yang kita pelihara. Semakin banyak daun, maka batang pun akan cepat besar. Tentunya daun-daun yang sehat. Kalau daunnya sakit, ya sama aja. Batang juga nantinya akan kurus. Ini merupakan cabang primernya, Om. Nih, cabang primernya. Ya, cabang primer yang kita arahkan ke atas. Untuk pemeliharaan cabang primer, Om, di awalnya kita sisakan tunas air 1 daun, 1-2 daun lah ya. Ini untuk membantu pembesaran batang. Makanya di sini batang-batang primer kita besar-besar. Karena itu di awal tunas airnya kita pelihara 1 daun. Terus kalau yang ada tunas-tunas di sini Om nih, apalagi tunas yang di bawah ya, di bawah sambungan, itu harus dibuang. Oh, ini misalnya ini Isabella yang keluar Isabellanya. Nah, gitu ya. iya betul. Jangan dipelihara, itu buahnya asam. Batang batang utamanya setak, yang bawahnya malah subur tuh. Nah, terus kalau udah ini Om, ini kan primer, terus belok ini sekunder ya? Iya, betul. Nah, itu? ini yang belok sekunder. 4 meter, Om. Ini ya? Kita di kebun ini nggak tanam banyak, ya.
Sekunder 4 meter. Sekunder kurang lebih 4 meter ini, dari sini sampai sini nih. Ini ujungnya kita pangkas di sini. Nih, ini 4 meter. Ya. Makanya dengan sekunder sepanjang ini 4 meter, pembasaran batangnya cepat. Karena tersiernya banyak dan juga daunnya rimbun sehat, jadi batang cepat besar. Ini jenis tamaki Om. Tamaki nemas ya. Terus supaya tersiernya juga besar gimana Om? Nah itu sebenarnya kalau tersier besar, dari daun yang kita pelihara sehat dan juga dari tunas air yang kita pelihara 1 sampai 2 daun. Jadi saat kita pemeliharaan cabang tersier ini kita pelihara tunas airnya 1 daun. Nanti daunnya banyak, rimbun, batang tersier cepat besar. Kita nahan nutrisi di 1,5 meter Om, atau di 20 sampai 25 daun. Ini dipangkas di mata tunas keberapa nih si tersier ini supaya berbuah yang tamaki? Oh ini tamaki. Sebenarnya kalau pemangkasan ya Om ya, untuk pemangkasan saya nggak pernah ngitung mata tunas, bener nggak pernah ngitung mata tunas. Kadang banyak yang tanya mata tunas keberapa, nggak pernah ngitung jujur. Ribet Om kalau ngitung-ngitung ya kan pemangkasan. Jadi untuk pemangkasan kita di depan mata tunas yang besar aja Om. Yang potensial buah Iya, yang ya? potensial aja. Dari sini kita ngecek nih, wah potensial kita pangkas. Potensialnya di sini kita pangkas gitu. Di sini pangkas, di sini pangkas. Jadi cari mata tunas yang potensial. Mata tunas yang potensial itu yang berbentuk gimana? Nah, seperti ini nih Om sebenarnya nih. Ini potensial nih. Oh, Nih, itu ya. dia gemuk. Bentuknya membulat ya? Membulat, gemuk seperti bapau. Jadi begini nih, gini. Enggak lancip. Bukan lancip gitu. ya, lancip itu Betul. berarti vegetatif ya? Vegetatif. Kalau generatif yang bulat. Yang bulat besar. Om ini kan buah, terus ada panjang daun. Nah itu ditahan di berapa atau bagaimana tuh? Nah, kalau dari buah ke daun ini kita biasanya 12 sampai 15 daun ya, maksimal 15 daun. Jadi kita bisa hitung aja dari sini 1 2 3 4 5 6 7 sampai 15 itu kita pangkas. Untuk tunas air semua kita buang di sini Om. Ya, ini kita bisa dilihat ya nggak ada tunas air ya. Paling tunas air dipelihara nanti di ujung di sini. Nah, tunas air ujung di sini dipelihara nih 2 sampai 3 tunas air di ujung. Kalau daunnya kurang apa efeknya? Daunnya kurang, buahnya nggak besar Om. Kecil. Iya, buahnya kecil nanti. Rasanya? Kalau rasa ya mungkin sama aja ya. Kalau rasa kan bawaan ya, genetik manis ya. Paling untuk pematangannya lebih lama gitu, pematangannya lebih lama. Kalau terlalu banyak daun, misalnya sampai kemana-mana gitu? Oh itu tentunya nutrisinya kepucuk, jadi Oh, buah bukan ke malah buahnya. iya kurang, jadi buahnya juga sama kurang besar gitu. Makanya kita nahan di 15 daun agar nutrisi fokus ke buah Om. Ya. Ini sedang pembesaran buah ya kan, jenis tamaki nih bagus, Iya, warna mengkilat. hijau. Om itu baru live ya, abangnya ya? Iya, ini Om Egi dia namanya. Masya Allah. Itu host live dari OG Grape Nursery ya. Itu kalau live apa berapa kali sehari apa? gimana? Kalau live itu kita ada 2 sesi ya Om ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dari sesi pertama dari jam 8 sampai jam setengah 4 sore, lalu setengah 4 sore nanti sampai jam 10 malam. Itu live untuk ini bibit anggur, jualan bibit anggur dan juga edukasi tentang menanam anggur. Tidak hanya jualan aja ya konsepnya. Iya, betul. Edukasi dan sharing-sharing pengalaman merawat pohon ya Om. Iya. Oh, jadi amal jariah juga ini bagi kawan-kawannya OG Grape Ya, Nursery. intinya sih sebenarnya saling menguntungkan ya. Ya kita untuk order bibit di kita ya kan. Terus juga konsumen-konsumen kita nanya-nanya. Jadi kita edukasi agar konsumen-konsumen kita juga bisa membuahkan anggur seperti ini Om. Ya bisa membuahkan gitu. Kalau host sebenarnya ada 3. Wih banyak. Ada tiga host. Ya ini yang sore, nanti ada juga yang malam, Pagi ada juga. pagi ada ya kan gitu. Jadi sebenarnya ada 2 tempat Om, ada yang di kebun dan juga ada yang di rooftop gitu, yang di rooftop. Jadi totalnya ada 3 host. 3 host. 3 Berarti host. itu 30 hari nggak pernah berhenti ya? Oh, 24 jam. ada berhentinya.
Selanjutnya Om, boleh. ya ini ada Jufralonok nih Om. Verasennya gradasinya cakep banget. Jufralonok nih ya. Iya, Jufralonok. Ini Dompolannya nanti bagus hitam banget. warnanya apa? Hah? Merah atau hitam? Ini matangnya hitam Om. Hitam ya. Matangnya Kayak hitam. Lorano gitu ya. Iya, kayak Lorano, Gospi, yang warna Jufralonok. hitam, Cerny. Mantap ya. Dompolannya dia bersayap Om, bagus banget nih. Tuh. Dia dompolannya bersayap. Ini Om ya. Iya, ini Ini sengaja bersayap. memang tidak semua jenis anggur bersayap gini. Enggak semua. Contohnya tadi Tamaki ya. Hmm. Tamaki yang di awal itu dompolannya enggak bersayap dia. Yang bersayap selain Jufralonok apa Om? Yang bersayap Gospi Gospi, juga ya. bersayap, dia bisa. Trans juga. Trans, iya, Trans bersayap. Angelica. Cuma kan kadang tergantung, kita juga kalau penjarangan ada juga yang sayapnya dibuang. Ini jenis Jufralonok. Ini ya. Kanan kiri tuh Om ya. Kanan kiri, Ini kan kanan ya? kiri, iya. Ini tulang ikannya nih Om. Nah, betul. Berarti dipotong di 8 juga dulu. Apanya? Pangkasnya tersier di mata tunas keberapa? Kalau ini Jufralonok panjang. Panjang ya? Iya, dia panjang. Ini kita main di 12-an. Oh 12. 12 sampai 15. Panjang dia pemangkasannya. Ya, mantap. Karena ini pembuahan pertama Om ya. Jadi kita banyaknya sih panjang pembuahan pertama. Kita cari aman Om. Iya, iya. Jufralonok. Ini dari Ukraina juga. Iya. Rusia lah ini. Oh Rusia Iya, ya. iya Rusia. Namanya gitu. Mm-mm. Ini sebelahnya Everest. Everest. Iya. Oh, ini. Kalau Everest ini Nanti merah bunganya ya. kemarin rontok. Ini kita sebenarnya nggak pakai GA3 saat buah. Oh nggak pakai. Nggak pakai GA3. Ini masih alami semua. Kalau untuk bunganya ya nggak pakai GA3. Jadi dompolan panjangnya memang secara alami. Makanya di sini juga dompolannya nggak terlalu panjang. Ini Jufralonok, ini pun alami. Panjangnya memang ini alami tanpa GA3. Di kebun ini yang pakai apa? GA3. Nggak ada yang pakai ini. Nggak ada ya? Ini pembuahan pertama, jadi kita alami semua. Semuanya pohon ini pembuahan pertama ya? Pembuahan pertama, Oh, betul. Kurang dari setahun sih Om ya. Kurang dari 8 setahun. bulan. Ini usia Dari 8 Januari bulan. kan? Iya, kita tanam tanggal 4 Januari 2025 tahun ini. Ini Everest ya. Everest. Di sini ada urum. Urum. Urum tuh merah. Iya, urum itu matangnya merah ati. Tapi tidak terlalu gede ya size-nya. Ya lumayan, sebenarnya sih gede karena ini buahnya terlalu banyak ini sebenarnya. Terlalu Kedua, ini kemarin terserang hama Om. apa? Ini Trips kena ya? trip ini. Iya. Ini. Jadi kurang bagus Ini untuk ya, urum. iya. Loreng-loreng ini ya? Iya, betul. Iya ya, ini ya kurang cantik ya ini ya penampilannya. Ya. Mm-mm. Padahal aslinya sih bagus urum nih kalau dia mulus tuh. Nih contoh mulus nih, gini kan buahnya matangnya warna merah dan juga buahnya ini gede nih. Ini kan masih pembesaran buah. Jadi anggur itu pembesaran buah saat perubahan warna. Waktu variation itu Saat baru variation, betul. ukurannya membesar ya. Membesar, mengembung. betul. Iya. Ini banyak Om bibitnya. Kita untuk bibit ini kita rata-rata tingginya udah semeteran Om. Gitu ya. Lebih ya. Om kalau untuk bibit yang bagus tuh kriterianya gimana tuh? Oh iya, boleh. Nih, jadi untuk pilih bibit ya Om. Pertama pucuknya aktif. Ini pucuknya aktif, sudah memiliki sulur, daunnya sehat. Ya, sudah memiliki sulur. Sulur ini tandanya akarnya aktif ya. Iya, betul. Daunnya sehat-sehat, tidak terserang hama. Nah, dan juga tentunya udah tinggi Om. Ya, udah tinggi. Jadi Itu berapa senti ya? ini kurang lebih 1,2 ini. 1,2 iya. Dan akarnya juga udah banyak ya. Dia di ini nggak rontok ya. Enggak rontok. Karena si itu Akarnya sudah banyak. Mencekram media tanam. Ini udah kelihatan tuh iya, iya. akarnya ya. Akarnya nih tuh banyak banget. Nih. Iya iya. Jadi Keluar. kalau akar udah banyak gini pindah tanam ke media tanam yang lebih besar pasti akan cepat pertumbuhannya. Itu kok transparan Om ininya polybagnya biasanya kan hitam. Campur Om. Oh makanya sini kan Jadi iya, hitam gitu. lagi dapat yang transparan, ada juga yang hitam ini seperti Oh, ini. tapi tidak ada masalah ya. Enggak ada Biasanya masalah. kalau yang transparan akarnya nanti akan lebih lebat itu enggak? Enggak. Sama aja ya. Iya, enggak. Di sini ada ini urum, ini gospi Om. Ini gospi kita tanam dua pohon di sini. Ini ada MS01. Ini sama tulang ikan semua kita di sini kiri kanan. MS MS01.
Ya. Sebelahnya nih ada Gospi. Nah, ini Gospi nih. Ini gosmi Om. Iya, Gospi. Sedang Verasen juga ya. Wih, mantap nih Om. Hebat sekali. Ini yang tulang ikan kiri, ini yang kanan. Iya, betul. Itu yang Kiri kanan. Nah. Mantap. Gosmi emang ini ya, karakternya emang kalau ini ya. Cakep banget Om ya, Gospi. Ini Om, kan kalau yang MS tadi mana tuh? Hah? Yang MS 01. Ini. Min Salatiga. MS. Iya, iya Oh ini ya? Ini? Iya. Heeh. Tapi kurang sehat ya? Kurang Om. Kemarin kena trip ini dia urum ini. Sebagian kena